warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah. Salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap teguh, tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit memperkenalkan saya dan disebut namanya Arsal, lengkapnya Arsal Syah. Saya lahir di 27 Juli tahun 76. Iya, di tahun 76 kelahiran, tinggal di Depok. Dulu tinggal di Jakarta Selatan. Karena SMP di 12, SMA di 6. Angkatan sudah 4 di SMA. Sama ya. SMP-nya sama Pak ya. SMP 12. Saya masuk 12 itu 88. 8891, SMA 9194. Lalu lanjut kuliah di UI sampai tahun 2000. Jadi lulus tahun 2000. Setelah menikah saya pindah ke Depok, dan alhamdulillah sekarang sudah menikah dan dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama sedang persiapan tesis di IPB, jadi lagi S2. Anak kedua sedang persiapan skripsinya di UIN Bandung. Anak ketiga sekarang sudah lulus SMA, sudah setahun di LTQ di Bandung juga, lembaga tahfidzul Quran. Alhamdulillah Desember kemarin menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi sudah lulus. Alhamdulillah dua anak saya hafal 30 juz, yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua perempuan dari SMP kelas 2 sudah hafal 30 juz, alhamdulillah. Yang ketiga juga sebenarnya sudah dari kelas 2. Ini mengulang saja, memungkinkan hafalan. Yang keempat masih SMA di Depok, SMA kelas 2, dan yang kelima SMP kelas 3. Aktivitas sehari-hari mengajar. Dulu sempat kerja, dulu sempat jadi di penerbitan buku Mizan, di learning centernya. Jadi backgroundnya trainer, di Mizan Learning Center. Lalu di CMT, Celestial Management Trainingnya muamalat. Itu terakhir bekerja. Setelah itu saya mengundurkan diri dan lebih banyak mengajar
lepas saja dengan cara mengisi-isi ngajar Quran, ngajar tahsin Quran, sama ngajar apa kajian-kajian di perkantoran, termasuk di lembaga instansi pemerintah yang masih berjalan hingga hari ini. Seperti kajiannya di Stiklat BPK, sama di Satwa Pres, Masjid Sekretariat Wakil Presiden di Pontieri. Alhamdulillah membersamai 3 wapres, Pak Yusuf Kala, kemudian Pak Mahfud Ahmid, dan yang sekarang ya, Pak Gibran. Itu aktivitas lebih banyak mengajar saja, mengajar lepas di perkantoran. Itu mungkin perkenalan singkat saja. Mohon doa juga, kalau lancar prosesnya Ramadan ini saya dapat tugas dakwah di Jepang selama bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dimudahkan. Saya dihubungi oleh Kak Didin. Oh ya tadi F-class ya, forum kajian lintas angkatan. S-nya apa Kak Didin? Lupa saya. Oh, Sixers. Forum kajian lintas angkatan Sixers. Saya juga awalnya saya ngisi kajian rutin di 689, sudah setahun kurang lebih. Kemudian dari 689 itu dikenalkan sama alumni-alumni yang jauh lebih senior gitu, termasuk dengan Kak Lutfi atau Kak Papa yang 681. Dari situ kemudian diminta isi kajian kelasnya, dan terakhir ketika pergantian kepengurusan F-class malah dijorogin Mas Gendang mengurus di F-class. Jadi pengurus paling muda di sana. Hanya bantu-bantu saja, karena diminta untuk bantu-bantu itu saya bantu. Jadi walaupun pelaksananya angkatan tertentu, tapi pengajiannya untuk semua. Jadi semua angkatan boleh datang. Seperti itu. Kemarin perdana diminta saya mengisi materinya ini, Pak. Ketemu Kak Didin, dan Kak Didin minta saya misi di sini. Tapi belum ditentukan materinya. Beberapa waktu lalu dihubungi diminta materi yang sama. Materi ini sebenarnya agak berat, terus yang materi ini kajiannya agak berat karena ini materi babnya bab akidah. Tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan cara yang lebih ringan, sehingga mudah dipahami. Tadinya saya pikir karena mau Ramadan diminta ngisi tentang akhir Ramadan, tapi karena dimintanya tentang ini, jadi saya akan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, Masya Allah. Kenapa materi ini penting? Walaupun agak berat, tapi materi ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia menjadi landasan dari keimanan kita. Ya. Syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan 2 kalimat itu, maka status itu berubahnya itu dunia akhirat. Bukan hanya berubah di dunia saja, tapi berubah di dunia. Artinya 2 kalimat itu luar biasa. Namun keluar biasaan kalimat itu kadang-kadang tidak diikuti dengan bagaimana cara hidup yang luar biasa juga berdasarkan kalimat itu. Jadi banyak yang bersyahadat, tapi di dalam kehidupannya ternyata tidak sehebat syahadat itu. Atau di dalam kehidupannya ternyata justru jauh dari syahadat, dari kalimat itu. Atau bahkan na'udzubillah dia bersyahadat, tapi cara kehidupannya justru bertentangan dengan syahadat. Na'udzubillah.
Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Maka jika ada hal-hal yang keliru, mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Sehingga sebagaimana kita lahir dengan kalimat syahadat, kita pun akan mati dengan kalimat itu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya sampai jam berapa tadi itu? Ya, sampai zuhur. Nggak kelamaan. Baik, kakak sekalian, saya kasih judulnya syahadat dan hakikatnya. Ini kita baru bicara tingkat dari syahadat lain. Kita baru bicara implikasi dan lain sebagainya. Tapi ini sebagai sebuah permulaan dan pembuka, mudah-mudahan bisa punya efek wow, aha, inspiration. Ya, jadi efek kalau dalam psikologi itu tadi aha, inspiration. Ya. Aha, karena umumnya penemu-penemu itu ya, Archimedes, dan ketika dia menemukan sesuatu terinspirasi itu aha, ya, kalau dalam bahasa kita wow, ya, mudah-mudahan. Baik, Bapak sekalian yang menggunakan Allah, ya, saya ingin memulai dengan surat Muhammad ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ini yang menjadi landasan. Ya. Oh iya, maaf. Tadi kertasnya mana ya? Tadi kertas yang nama-nama. Oh ini ya. Oh iya. Sebelum kita mulai ya, saya lupa. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan Fatihah ini bisa menjadi amal salih kita, yang dengan amal salih ini maka doa-doa kita terkabulkan. Khususnya doa kita untuk diri kita sendiri. Dan semoga yang sakit Allah sembuhkan. Semoga yang mengalami kesempitan Allah berikan kelapangan. Semoga yang mengalami kesulitan Allah berikan kemudahan. Semoga yang berhutang Allah lunas hutangnya. Semoga yang sudah wafat ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allah lapangkan umurnya. Allah berikan nikmat kubur untuknya. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan kelak mudah-mudahan Allah akan pertemukan mereka, orang tua kita, entah siapa yang kita kasih, berjumpa dengan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk almarhum Bapak Ahmad Baramuli, almarhum C Tambunan betul Pak, atau J ini betul ya. Kalau almarhum Garmini Nur, semoga Allah berikan kemudahan di dalam hidup, kenikmatan sambil menunggu hari kiamat datang. Ada hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian untuk Ibu Bertina, betul Pak? Atau Albertina? Ibu Albertina Mkauna yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Kalau angkat penyakitnya,
juga untuk Bapak Bahtiar Ate dan Ibu STS Barangkuli. Semoga Allah berkahi dan hidup kedua. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini telah Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Ya. Kok doanya wafat ya, wafat pasti ya. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, ya. Dan kelak Allah akan tempatkan kita di surga bersama orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah janjikan, man salaka tariqa yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, man, barang siapa salaka menempuh tariqan, satu jalan, yaltamisu bihi ilman, yang dia datang ke tempat itu untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudah-mudahan langkah menuju surga. Sekalipun datang ke sini berpayah-payah bersusah. Kenapa? Karena hujan. Ya, alhamdulillah masih hujan air. Ya, belum hujan yang lain. Karena tidak ada hujan yang lebih nikmat selain daripada hujan. Bahkan kata hujan uang pun tidak nikmat. Ya, karena hujan uang nanti bisa menimbulkan pertumpahan darah. Ya, karena orang berebutan. Ya, terus dalam Allah. Sehingga mudah-mudahan hadirnya kita di sini betul-betul niatnya untuk mencari ilmu, ya, niatnya untuk mencari ilmu, untuk jangan menuntut ilmu ya, ilmu nggak punya salah apa-apa, kan itu kasihan. Ya. Sehingga dengan ilmu itu nanti kita beramal, dan dengan amal itu maka kita punya sesuatu yang dibanggakan kepada Allah SWT. Amin ya Allah. Baik, saya mulai dengan kalimat ini, dengan surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah, fa'lam. Kalau diterjemahinnya, maka fa itu maka, i'lam itu diartikannya ketahuilah. Tapi i'lam itu seakan dengan kata ilmu, alim orang. Artinya dan ilmuilah, dan milikilah ilmu, dan milikilah pengetahuan. Tentang apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu kita harus punya ilmunya. Dia bukan cuma sekedar kalimat yang kita ucapkan setiap hari saja tanpa makna. Sekedar la ilaha illallah, apa maknanya? Artinya kita tahu, tapi maknanya kita nggak tahu. Ya, sepilan sedikit nih kalau kita bicara tentang makna la ilaha illallah. La Allah itu tidaknya tidak selama-lamanya sampai hari kiamat. Karena di dalam bahasa Arab ada la, ada lan, atau lam. Lam itu artinya belum. Tidak hari ini, bisa jadi besok, iya. Tapi ketika berkata la itu artinya tidak, dan tidaknya selama-lamanya. Lah, sering disebut sebagai kalimat nafi', kalimat penegasian, kalimat penolakan. Itulah ilaha. Ilah itu nanti kalau kita bicara dalam konteks ilmu tauhid namanya uluhiyatullah. Ya, diterjemahkannya Tuhan. Ya. Ilah itu artinya sesembahan. Ya. Dan sesembahan itu maknanya bukan hanya yang disembah-sembah dengan liur dan sini. Tapi makna ilah itu adalah sesembahan dalam arti dia disujudi, dia dirukui, dia dinomorsatukan, dia diprioritaskan, dia diutamakan dibanding yang lainnya. Itu makna ilah. Jadi bukti orang itu mengibadahi
sesuatu, maka sesuatu itu jadi prioritas. Sesuatu itu jadi yang utama, yang pertama. Itu makna penyembahan. Nah, tadi saya bilang berapa banyak ya kan, orang yang tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Iya kan? Lagi kerja azan berkumandang, nggak peduli dengan azannya dan sholat. Padahal itu Allah lagi manggil kan? Tapi ternyata apa? Dia sibuk dengan kerjaannya, bahkan sampai menjelang asar gitu. Nah, ini contoh. Ya. Dia bersyahadat, tapi syahadatnya tidak dibuktikan. Dia tidak memprioritaskan Allah. Ya, bagus sekali. Sholat tidak di awal waktu jika tidak ada uzur. Lain hal ada uzur ya. Jika tidak ada uzur, sholat tidak di awal waktu, itu salah satu bentuk kita lalai dari syahadat kita. Jadi bukan sekedar boleh nggak boleh, tapi bahwa ikrar ini pernah kita ucapkan karena syahadat itu al-qasam, sumpah. Jadi kalau kita lalai, berarti kita lalai dengan sumpah kita. Kita lalai dengan sumpah kita bukan kepada orang, kepada Allah. Kita janji sama orang aja, bukan sumpah, janji sama orang. Lalu kita lalai, janji ke tempat jam sekian, kita telat. Enak gak? Marah gak yang orang janji? Ya, itu baru janji, belum sumpah. Ya, ini kita bersumpah kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang akan aku dahulukan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang aku utamakan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang aku prioritaskan kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang semua prioritas, semua pendahuluan itu yang aku ibadahi kecuali la ma'bud illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali itu mana ilah. Dan dengan kalimat la ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diutamakan, tidak ada yang diprioritaskan. Artinya apa? Semua bentuk sesembahan, semua bentuk apapun, ya, kita tolak untuk menjadi Tuhan. Jadi, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada prioritas, tidak ada yang utama. Apapun, nggak ada. Jadi kalimat tauhid dimulai dengan kita menolak apapun. Dimulai dengan penolakan terhadap apapun. Kalimat la itu namanya kalimat nafi, kalimat menafikan. Menafikan apa yang dinafikan? Semua sembahan. Illa, la ilaha illa, kecuali. Illa itu kecuali. Jika la itu kalimat nafi, illa itu kalimat nisbat. Jadi setelah menolak semua sembahan, lalu mengukuhkan, mengokohkan, menisbatkan satu sembahan saja. Sehingga nggak ada yang lain sama sekali. Kalau sekalian mengatakan Allah, itu maknanya. Sehingga apa? Jika mendampingi Allah dengan yang lain, itu namanya menyekutukan. Karena seharusnya tidak ada. Kadang-kadang orang tanpa sadar mendampingi Allah dengan yang lain. Kadang harta, kadang anak, ya, gara-gara anak sakit, nggak sembuh-sembuh, ke dokter angkat tangan, lalu ada dukun yang bisa nyembuhin, atas dasar cinta pada anak, dukun pun
didatangi. Padahal Islam melarang. Apa deh, yang penting anak saya sembuh. Cintanya pada anak melebihi cintanya kepada Allah. Tanpa kita sadari, kita meletakkan anak bahkan lebih. Gak apa-apa deh melanggar Allah dikit. Yang penting anak saya sembuh. Betul nggak, Bu? Ada nggak seperti itu di kehidupan? Ya. Ya. Tentang harta, demi untuk dapat sesuatu, aturan Allah dilanggar. Nggak apa-apa lah, melanggar, tak tobat. Dia tahu itu salah, tapi dilanggar demi mendapatkan harta. Berarti harta lebih utama dalam hidupnya ketimbang Allah. Sehingga melanggar Allah nggak masalah. Tanpa sadar. Kadang istri, suami, orang tua, pegang jabatan dan lain sebagainya. Ya, sekalian. Illa Allah. La ilaha illallah. Illa yang dinisbat setelah semua ditolak, maka yang dikokohkan hanya satu, yang pantas disembah, yang pantas diibadahi, yang pantas dinomorsatukan, yang pantas diprioritaskan, yang pantas diutamakan. Di atas segalanya. Yang lain di bawah dia. Gak boleh, yang sejajar pun gak boleh. Apalagi melebihi. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan, hai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawna. Allah sebut 8 hal, yang 8 itu berpotensi menggeser posisi Allah dari diri kita. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, yang 8 itu lebih kamu cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulih, daripada rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, daripada berjuang di jalan Allah. Aba'ukum, bapakmu, abna'ukum, anakmu, ikhwanukum, saudaramu, azwajukum, istrimu atau pasanganmu, azwajukum wa ashiratukum, dan apa, karib kerabatmu, wa awalun iqtaraftumuha, harta yang kamu usahakan untuk mendapatkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinun tardawna, rumah, properti yang kamu tidak bisa lepas darinya, kamu begitu menyukainya. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallah, daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada berjuang di dalam segala menggunakan Allah. Apa kata Allah kalau ada orang yang seperti itu? Fatarabbasu. Fatarabbasu itu kalimat ultimatum. Kalau bahasa kita, lihat aja ntar. Hatta hingga ya'tiyallahu bi amri, datang keputusan dari Allah untuknya. Pengen tahu aja, lihat aja. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kan ya? Berat kan? Maka kalau kita pahami begini, kita nggak bakal heran, Pak, dengar cerita-cerita sejarah Islam yang mereka melakukan hal-hal nggak masuk akal,
untuk agama, untuk Allah. Kenapa? Karena dia paham betul dengan kalimat ini. Gak takut dia sama kematian. Tidak ada yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam dari zaman Romawi dulu. Kecuali karena prajurit Islam mencintai kematian sebagaimana mereka, orang Romawi, mencintai kehidupan. Kalau sekalian mendekat Allah. Coba deh buka sirah Nabawiyah tentang kisah-kisah para sahabat dengan segala heroismenya, masya Allah. Kenapa bisa begitu? Oh, kagak takut mati. Karena bagi mereka mati berarti bertemu kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang gak pengen bertemu dengan kekasihnya? Ya kan? Maka kisah tentang Nabi Ibrahim ya, ketika malaikat pencabut nyawa diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Ibrahim. Tapi kata Allah, kalau mau cabut tapi minta izin dulu sama Ibrahim. Dia ngizinin kan? Datang, keluar deh. Saya Israel sama Allah diperintahkan untuk mencabut nyawa. Kata Ibrahim, bagaimana mungkin seorang kekasih mau menyakiti kekasihnya? Kan Ibrahim itu julukannya Khalilullah, kekasihnya Allah. Bagaimana mungkin Allah mau mencabut nyawaku, menyakitiku dengan kematian? Nggak mau. Kata Ibrahim, aku nggak izinkan. Balik lagi Israel, ketemu Allah, kasih tahu, nggak mau. Mau apa kata dia? Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu. Katanya, bagaimana mungkin engkau sebagai kekasih menyakiti dia sebagai kekasihmu dengan kematian? Lalu kata Allah, kalau gitu katakan kepadanya, adakah kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Balik lagi Israel, dapat pesan dari Allah. Apa pesannya? Adakah kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Kaget Ibrahim. Begitu kan? Udah deh, cabut deh. Karena kematian artinya aku berjumpa dengan Allah. Coba saudara. Ya, orang kalau paham dengan kalimat tauhid, ada yang ditakutin. Ya, kalau sekalian mengatakan Allah. Maka kalimat la ilaha illallah dan tentu juga Muhammad Rasulullah, kita harus ngerti, kita harus paham. Kita tahu konsekuensinya kita ngucapin kalimat itu. Jangan sampai kita ngucapin kalimat itu, tapi kemudian kita khianat dengan kalimat itu. Ya, kalau khianatnya jadi syirik, dosa paling besar. Kalau khianatnya jadi munafik, sama dosa besar juga kan gitu. Betul nggak? Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Ya, baik. Kalau sekalian yang melihat Allah. Nah sekarang kita bicara tentang apa sih memang hakikatnya dari kalimat la ilaha illallah itu. Ada 5. Ya, hakikatnya itu ada 5. Yang pertama, al-madkhalu ilal Islam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah pintu masuk menuju Islam. Ya. Sehingga ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk. Ya. Ibarat rumah, tapi dia baru masuk pagar. Dia belum masuk ke dalam rumahnya, dia belum masuk ke kamar, dia belum masuk ke ruangan-ruangan lain. Itu baru bahwa dia udah masuk ke dalam rumah Islam. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui waktu itu ada yang masuk Islam. Begitu mereka bersyahadat masuk Islam, lalu mereka berkata kepada Nabi, amanna,
kami sudah beriman ya Rasulullah. Baru masuk Islam nih, baru ngucapin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Langsung bilang kami sudah beriman ya Rasulullah. Lalu apa kata Allah di ayat ini? Kul, katakan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu. Oh, lam di situ ya, bukan lam. Lam tu'minu. Kalian belum beriman. Karena mereka bilang, kami sudah beriman ya Rasulullah. Kata Allah, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Lam tu'minu. Walakin, akan tetapi, kulu, katakan kepada mereka, aslam. Kalian sudah berislam. Kalian sudah jadi muslim, tapi belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum menghujam di hati itu. Apa wujud iman menghujam di hati? Ketika kalimat itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Makanya ketika kita bicara iman, apa makna iman? Al-imanu qawlu bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Atau dalam bahasa lain, wal amalu bil jawarih. Iman itu 3 isinya. Kalau cuma 2 belum iman. Apalagi 1. Iman itu adalah dia mengucapkan syahadat dengan lisan. Dia meyakini syahadat itu dengan hatinya. Dia mengamalkan syahadat itu dengan anggota badannya. Kalau dia baru mengucapkan dan meyakini, dia baru muslim. Tapi begitu dia mengamalkannya, baru dia mukmin. Itu bedanya muslim sama mukmin. Bedanya Islam sama Jangan ngaku beriman kalau baru bisa mengucap syahadat doang. Tapi implikasi akibat dari syahadat itu belum dilakukan. Jangan ngomong udah beriman, baru berislam. Tapi udah berislam juga sudah bagus. Nah, syahadat itu madkhali ilal Islam. Dia adalah pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam Islam. Kita syahadat sehari berapa kali? Ya? Minimal 10 kali kan? Hah? 9 kali. Ya. 8 apa 9 ya, Bu? Coba sebut. Sebut 1 kali. Maghrib 2 kali, Bu. Kan ada tahiyat awal ke tahiyat akhir. Ya kan? Lalu kalau kita udah syahadat, ngapain kita syahadat lagi? Ya. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan setiap saat, bukan hanya di sholat, adalah dalam rangka memperbarui syahadat kita, memperbarui lagi keislaman, ngasih energi lagi, sekaligus menjadi tazkirah, mengingatkan, saya udah syahadat ya. Ingat nama konsekuensi. Al-madkhalu ila Islam. Pintu masuk menuju. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, sudah selesai? Belum. Ya. Makanya ketika orang mu'alaf itu masuk Islam, setelah dia syahadat, nanti sama yang bimbing harus diingatkan bahwa di dalam Islam itu ada kewajiban yang harus dilakukan. Salah satunya adalah sholat. Jadi mulai hari ini, Bapak atau Ibu sudah harus mulai sholat. Oh, saya belum bisa sholat, nggak apa-apa sambil belajar. Oh, saya belum hafal bacaannya, nggak apa-apa. Kalau belum hafal, yang hafal apa? Oh, belum ada yang hafal, ya udah diam aja.
Yang penting gerakannya dilakukan. Ya, seperti itu. Itu namanya uzur. Dimaafkan. Tapi jangan begitu terus gitu. Ya, harus belajar. Saya sempat ada yang mualaf itu murid saya lagi itu seorang Cina Muslim gitu. Set, kalau saya sholatnya pakai mikro, pakai earphone, boleh nggak gitu? Belajar. Nggak apa-apa, udah terus. Iya, terus untuk orang yang belajar kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang melakukan Allah, itu yang pertama. Silakan Pak. Yang kedua, ini ya kan, ya, ayatnya surat Al Imran ayat 18. Ya, syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada yang patut disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Maha lagi Maha Bijaksana. Ini di antara penjelasan detailnya tentang kalimat la ilaha illallah. Innamal mu'minuna allazina amanu. Nah, ini dijelaskan. Innamal mu'minuna allazina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa rasulih, dan juga beriman kepada Rasulullah. Summa lam yartabu, kemudian mereka yartabu, enggak ragu dengan apa yang diimaninya. Itu yang tadi tasdik. Summa lam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan kemudian dia berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Amal kan? Dia mengucapkan, dia nggak ragu alias meyakini, lalu dia ya. Lalu apa kata Allah? Ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang imannya benar. Berarti ada yang imannya ada yang bahkan ada yang imannya dusta. Ya. Siapa yang imannya dusta? Orang munafik. Ya, ngaku beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman. Yang kedua, hakikat dari kalimat syahadat itu adalah khulasatul ta'alimil Islam. Kalimat tauhid itu, kalimat syahadat itu adalah intisari dari ajaran Islam. Jadi perasan utama dari ajaran Islam itu adalah syahadat ini. Syahadat la ilaha illallah, maka kita mentaati dia apapun yang dia suruh. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita mengikuti, mentaati apapun yang Rasulullah ajarkan. Jadi nggak cukup dengan ya karena intisari udah saya ambil ininya saja, enggak. Intisarinya adalah disuruh taat. Nah, apa disuruh taat dalam hal apa? Itulah nanti dijelaskan di dalam syariat. Harus begini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, pastinya. Maka bagaimana mungkin kita bisa memahami syariat Islam kalau kita tidak memahami intisari? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan syariat Islam bukan hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas? Kalau kita nggak ngerti dan nggak paham.
Makanya tadi berarti fa'lam ilmu ilah, milikilah pengetahuan tentang syahadat ini. Bahwa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya kan? Surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian. Ini nanti terkait dengan yang berikutnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang muslim, hai manusia, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, ya kan, su'budu atau u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Ya. Allazi yang khalaqakum, ya, yang menciptakan kamu. Wallazina, dan yang kan menciptakan min qablikum, orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi wujud dari la ilaha illallah itu adalah menyembah Allah. Kenapa kita menyembah Dia? Karena Dialah khalaqakum, yang menciptakan kita. Kalau Allah itu disebut Khaliq, pencipta, berarti Dia pemilik. Berarti Dia yang menguasai, kan? Saya yang memiliki HP saya. Ini HP saya, kan? Saya memiliki. Maka saya memiliki kuasa penuh atas HP saya, kan? Betul kan? Misal saya lempar HP ini, ya, saya lempar HP ini, atau saya banting HP ini, mungkin Bapak bilang, saya Ustaz, gitu kan? Tapi saya bilang, ya, apa urusan sama Anda? Punya saya kok. Saya berkuasa penuh atas yang saya miliki. Kita ini diciptakan Allah, Allah mencipta kita, berarti Allah memiliki kita dan Allah menguasai penuh diri. Jangan main-main sama yang menguasai. Yang tidak menguasai kita secara penuh saja bisa menyakiti kita. Betul tidak? Apalagi yang menguasai kita secara, ya, sekalian mereka Allah. Di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan lagi, penciptaan itu mau jin manusia cuma satu tujuan, liya'budun, beribadah. Bagus sekalian, kita nggak diciptakan untuk nikah. Kita nggak diciptakan untuk beranak. Kita nggak diciptakan untuk bekerja. Kita nggak diciptakan untuk membuat ini dan itu di dunia, tak. Kita diciptakan untuk beribadah, itu saja. Bahwa nanti di antara wujud ibadahnya kita menikah, di antara wujud ibadahnya kita bekerja, di antara wujud ibadahnya kita memiliki anak, mendidik anak, mengelola bumi. Ingat, itu semua adalah dalam rangka beribadah. Jangan sampai yang utamanya beribadahnya ditinggalin demi untuk yang wujud-wujud kecilnya tadi. Sehingga apa? Menikah dengan cara yang melanggar aturan Allah. Mendidik anak dengan cara yang melanggar aturan Allah. Bekerja, berusaha dengan cara yang melanggar aturan Allah. Itu namanya yang intinya untuk beribadah dilanggar, tapi yang wujudnya sebenarnya nggak penting-penting banget, malah diperhatikan banget. Pertanyaannya sekalian, beribadah kepada Allah wajib nggak? Wajib nggak? Nah, kerja wajib nggak? Nikah wajib nggak? Punya anak wajib nggak?
Yang wajib itu beribadah kepada Allah. Kalau kita misalnya mungkin nggak menikah gitu, bukan nggak menikahnya bukan karena ingin nggak menikah. Nggak menikah kenapa? Udah banyak melamar kagak ada yang diterima gitu. Ya, sampai tua akhirnya nggak nikah-nikah. Dosa nggak? Itu bukti nikah itu nyawa. Bagaimana mungkin dia dihukumi sesuatu yang dia nggak mampu? Tapi kalau dia sudah menikah, bagaimana menikahnya sesuai dengan yang Allah? Karena itu bentuk peribadatan yang bisa dia lakukan. Jadi dia nggak menikah, ya nggak masalah. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang lain. Gitu. Sama, nggak bekerja, ya nggak ada masalah. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang. Jadi beribadahnya wajib, tapi wujud ibadahnya seperti apa saja itu enggak. Kecuali yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Salat. Ya, terus puasa Ramadan. Ya, kan yang diwajibkan tanpa alasan cuma dua itu. Betul nggak? Yang diwajibkan kepada orang beriman tanpa alasan cuma dua itu. Sholat sakit aja nggak bisa bangun, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring dengan gerakan, boleh dengan isyarat kedipan mata. Saking pentingnya sholat tanpa syarat. Puasa Ramadan, sakit, ya nggak apa-apa, nggak puasa, tapi nanti diganti. Kalau bayar zakat, ada syarat. Nisab. Kalau nggak sampai nisab, ya dia nggak. Kan wajib bayar zakat. Haji, ada syarat. Ya. Mampu. Ya kan? Istitoah dalam bahasa sehari-hari kalau ngomongin haji. Punya kemampuan. Apa istitoah kemampuannya? Nanti ada penjelasannya. Kalau kita punya kemampuan, haji. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka, ya kecuali yang wajib ya salat itu dikerjakan. Yang lain boleh nggak kita kerjakan ketika kita tidak punya syaratnya. Tapi salat dan puasa Ramadan tidak boleh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang ketiga, saya percepat. Yang ketiga, bahwa syahadat itu adalah asasul inqilab. Apa itu? Dia adalah fondasi dari perubahan. Ya. Asas itu fondasi, atau bisa juga diterjemahkan titik awal dari perubahan. Kenapa? Karena tadi manfaatnya tidak Islam. Ketika dia mengucapkan syahadat, dia masuk dalam Islam. Yang sebelumnya dia bukan Islam. Berarti apa? Ada perubahan kan? Dari belum Islam menjadi itu kan perubahan. Awalnya perubahan itu adalah syahadat. Ya, terus kalian katakan apa? Nanti bisa dibaca sendiri ya. Surat As-Saffat ayat 35 sama Al-An'am ayat 122. Biar cepat saja. Ya. Dan di antara inkilabnya adalah ya, perubahannya adalah ya, perubahan benar-benar perubahan total gitu. Contoh, ini contoh saja dari syirik jadi tauhid kan, dari menyebutkan Allah jadi mengesahkan Allah, dari zina jadi menikah kan, ya kan? Maksud kalian, hakikat zina itu adalah menyalurkan syahwatul farji, keinginan. Syahwat itu keinginan, farji itu kemaluan. Nah, hakikatnya zina itu ya menyalurkan keinginan kemaluan. Kalau ditanya itu gimana statusnya? Itu manusiawi kan? Manusiawi kan? Manusiawi kan?
Manusia itu manusiawi kalau dia ingin menyalurkan syahwat seksualnya. Itu manusiawi. Tapi gimana caranya? Nah, itu yang penting. Jika belum Islam caranya tidak dengan menikah, kalau Islam mensyaratkan pernikahan. Dari riba jadi jual beli. Makanya Allah katakan, wahalal baik, waharaman riba. Dari kasta menjadi setara. Orang dulu kan sebelum Islam ada tingkatan-tingkatan. Dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang punya jabatan, bukan yang punya darah biru, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, walaupun dia cuma anak petani, karena dia bertakwa kepada Allah, dia lebih baik daripada anak siapa misalnya anak presiden misalnya, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Dari maksiat menjadi taat. Yang tadinya hidupnya nggak ada aturan, bebas semaunya, setelah Islam, apa maunya Allah bukan maunya saya. Maunya Allah itulah yang saya ikuti. Di dalam Al-Quran itu disebut wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa'asa an takrahu, kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, wa huwa khairun lakum, justru itulah yang baik buat kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrun lakum, tapi justru itu buruk buat kamu. Kenapa? Wallahu ya'lamu. Karena Allah yang Maha tahu mana yang paling baik dan paling buruk untuk kamu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu enggak tahu apa. Apa yang kita ketahui itu semuanya prasangka, Pak. Ya. Semua yang kita anggap kita tahu itu semua prasangka. Yang namanya ilmu itu adalah milik Allah. Prasangka tidak akan menjadi ilmu kecuali dia sejalan dengan ilmunya Allah. Jadi kalau kita anggap mukanya baik nih, tanya kira-kira menurut Allah gimana baiknya? Lihat di Islam, ada nggak di Islam diajar? Oh ternyata masuk, oh ini menurut saya aja baik, ternyata jelek menurut. Ya, sehingga apa? Yang tadinya hidup menurutku, ya, setelah itu dia hidup menurut Allah. Bagaimana harusnya? Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita anggap nggak enak, justru itu baik buat kita. Ya, ibarat anak sama orang tua. Anak itu, anak masih TK melihat temennya, ya, atau melihat kakaknya udah SMA naik motor. Kemudian bilang, ayah aku juga mau motor. Dia nggak tahu apa syarat berkendara motor, ya, konsekuensi-konsekuensinya. Dia cuma pengen, menurut dia, wah enak, gampang kemana-mana naik motor. Kalau mau naik motor enak juga ya. Tapi apa kata orang tua? Nah, kamu belum waktunya. Ya kan? Kamu nggak tahu, ini bisa bahaya buat kamu. Orang tua nggak ngasih. Kenapa? Yang dianggap enak menurut anaknya, orang tua lebih tahu. Enggak, itu nggak bagus buat kamu. Maka nggak dikasih. Kalau dikasih, namanya menjerumuskan. Ya, itu cuma gambaran antara orang tua dengan anak. Nah ini antara Allah dengan kita tuh jauh lebih dahsyat dari itu. Allah jauh lebih tahu semuanya, kita nggak tahu apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa kita nggak tanya sama Allah, dalam arti nggak tanya dengan Islam, nggak lihat kira-kira ini dibolehkan atau tidak, kamu saja pokoknya kerjaan menurut saya baik. Nah itu kayak tadi, ya. Terus yang keempat, ya, bahwa syahadat itu adalah hakikatul dakwatir Rasul. Ini ada kaitan dengan yang kedua tadi, ya.
Ayat yang ketiga, yang intisari ajaran Islam tadi. Hakikat dakwah para nabi, Pak, para rasul. Ini yang dengan rasul bukan hanya Rasulullah Muhammad, tapi rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Hakikat dakwah dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, semuanya 25 para nabi dan rasul, dan tidak kurang dari 130.000 para nabi. Karena jumlah para nabi dan rasul itu sampai 130.000 orang. Penutupnya adalah Rasulullah Muhammad. Semuanya hakikat dakwahnya ketika mereka dijadikan nabi, dijadikan rasul, maka hakikat ajarannya adalah la ilaha illallah. Mengajarkan tentang tauhid, monoteis. Nggak ada nabi mengajarkan politeis, nggak ada. Nabi Adam ngajarin yang monoteis. Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa monoteis, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud monoteis, Tuhannya Allah. Nabi Isa monoteis, Tuhannya Allah. Semua sama, la ilaha illallah. Syahadat pertamanya. Syahadat keduanya yang beda. Karena syahadat kedua itu adalah syariat pengejawantahan dari syahadat yang pertama. Jika kita umatnya Muhammadur Rasulullah, syahadat keduanya. Nah, kalau Nabi Isa, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nabi Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Jika yang pertama adalah penyembahan Tuhan yang sama, yang kedua bicara tentang syariat, gimana nyembahnya, prakteknya. Umatnya Nabi Musa prakteknya dengan praktek yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, syariat Musa. Maka wa Musa Rasulullah. Maka apapun yang diajarkan Musa diikuti. Gitu. Ya. Tapi kalau bicara syahadat yang pertama yang sama dari Adam sampai Muhammad sama, la ilaha illallah. Nah, ada yang beda. Ya, teruskan. Ini buktinya. Ya. Lihat yang Al-Anbiya ayat 25 saja. Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka kalimat la ilaha. Jadi yang diwahyukan kepada Nabi Adam la ilaha, yang diwahyukan kepada Ibrahim la ilaha, yang diwahyukan kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, kepada Daud, kepada Isa, kepada Muhammad sama, la ilaha. Ya, sekalian Allah SWT. Terakhir, bahwa hakikat dari la ilaha illallah, kalimat syahadat, dia adalah fadailul azimah. Dia adalah keutamaan yang agung. Seringnya diterjemahkan keutamaan yang besar, tapi azimah itu maknanya agung, lebih besar dari besar. Keutamaan yang besar. Jadi syahadat itu adalah keutamaan. Bagi siapa? Bagi yang bersyahadat. Dan keutamaannya bukan cuma sekedar keutamaan yang kecil-kecil, tapi keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Terus sekalian mengingat Allah, Rasulullah menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk.
Jadi gimana nggak fadhailul azimah? Gara-gara kalimat itu kita bisa masuk. Dalam riwayat lain disebutkan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk. Ya, terus sekarang itulah 5 hal hakikat dari syahadat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, alhamdulillah. Selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikomentari, atau ada yang punya pendapat lain, silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat Ustaz, tapi saya tadi ikuti pakai apa namanya Zoom. Mungkin pertanyaannya tadi saya diskusi dengan teman saya di sebelah. Artinya kita pun bisa menyebut bahwa bangsa yang saat ini ada sekarang ini misalnya bangsa Yahudi. Yahudi itu kan juga la ilaha illallah, tapi tidak mewaskan Anda Muhammad dari Rasulullah. Tadi kan Ustaz menyebutkan bahwa kalau la ilaha illallah adalah Islam. Artinya yang disebut dengan Islam itu adalah la ilaha illallah tanpa tadi menyebutkan bahasa Muhammad dari Rasulullah. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua juga saya barusan Ustaz mengatakan bahwa dalam, jadi mungkin kita langsung saja, kalau hadis itu kan semuanya asumsi, berdasarkan asumsi perawi, tapi asumsi, artinya tidak semuanya ya tergantung daripada asumsi yang orang meyakini bahwa perawi itu benar. Ya. Saya belum mengiyakan Pak ya, tapi saya oke dulu. saya cuma hanya berpikir karena maksud saya kita wajib mengikuti perintah Nabi Muhammad, tapi tentunya kalau Al-Quran tentunya kita tidak apa namanya tidak ada, tapi kalau hadis sekali hadis palsu sekarang, artinya beredar di mana hadis-hadis sahih pun kompilasi yang saya ikuti dari ujung itu banyak dikompilasi hanya berdasarkan perawi, artinya apa namanya ya reputasi daripada perawinya itu. Kalau misalnya dia pernah berbohong atau apa gitu, tapi banyak sekali tentunya hadis-hadis juga yang bertentangan dengan logika, di luar logika. Dan tentunya kita tidak membahas hadis, tapi apakah hadis-hadis yang bertentangan dengan logika tapi adalah kategorinya masuk ke dalam hadis sahih, apakah ini juga diikuti karena kita wa'ashaduanna Muhammad dari Rasulullah. Nah ini saya cuma mungkin sekedar bahan diskusi tadi kan. Soal ini boleh berpendapat yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ada yang lagi mau bertanya atau punya pendapat lain juga tidak apa-apa. Ibu-ibu sampai sedikit tolong jelaskan, ini kan takutnya orang berpikir ya sudah nggak usah ibadah, belum mau mati baca lagi. Oke. Itu saja. Ya. Oke, ada lagi? Ibu mungkin? Assalamualaikum.
Ya. Kan saya pernah dengar ya, katanya kan kita meninggal sebagaimana kebiasaan kita ya Ustaz ya. Jadi kalau tadi kan saya sampaikan tadi itu kan kita biasakan aja terus sedikit dan jadi nanti tinggalnya bisa bisa gak usah mikir lagi gitu Ustaz. Ya mungkin itu aja ya. Baik. Baik. Tiga dulu ya, saya jawab dulu ya. Ya, baik, terus sekalian. Ini penting nih. Makanya tadi bahasa ayat pertama itu fa'ilah. Kenapa saya taruh itu di ayat awal? Fa. Milikilah ilmu. Ya. Sehingga kita nggak bisa, kebanyakan kita menginterpretasikan sesuatu dengan pikiran kita dari apa yang melintas di depan kita. Betul tidak? Sebagaimana materi ini melintas di depan, Bapak Ibu memberikan interpretasi ya? Ilmu bukan? Bukan. Ya. Itu makanya pentingnya ilmu. Dengan ilmu lah sesuatu itu menjadi ada di tempatnya, nggak keluar dari tempatnya. Maka PR kita adalah belajar. Berapa banyak orang menginterpretasikan Islam secara salah karena dia bodoh, karena dia tidak punya ilmu tentang agama, ngomong agama gitu. Seperti itu. Udah gitu merasa benar pula. Ini loh, ini kalau minjem istilah Bapak tadi, lo nggak masuk logika, ini nggak logis nih. Logis menurut kita, bahkan jika dibandingkan logis menurut orang lain saja, bisa jadi berbeda logika kita dengan logika dia. Betul tidak? Iya kan? Apalagi dibandingkan dengan dalam tanda petik logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika disebutkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak Muhammad Rasulullah gitu. Nah, ini penting nih Pak sekalian. Jadi ada namanya iman. Pertanyaannya, orang beriman itu hanya ada di umatnya Nabi Muhammad atau enggak? Umatnya Nabi Adam yang taat kepada Nabi Adam beriman enggak? Umatnya Nabi Ibrahim yang taat pada Ibrahim beriman enggak? Umatnya Nabi Musa yang taat kepada Musa beriman enggak? Umatnya Nabi Isa yang taat kepada Nabi Isa iman enggak? Karena Tuhannya sama, Allah yang punya surga. Allah mengutus nabinya untuk membawa syariatnya, nih ajarin umatmu dengan ini. Lalu selama umat itu taat dengan ajaran nabinya, yang tentu mengarahkan taat kepada Allah, dia disebut beriman nggak? Dia akan masuk surga kan? Itu makanya ketika bicara saya sebut la ilaha illallah dalam arti apa? Sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau umatnya Nabi Isa yang hidup setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu namanya umatnya Nabi Isa. Kalau yang lahir setelah umat Nabi Muhammad, itu namanya umat. Semua manusia yang hidup hari ini setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, itu umatnya Nabi Muhammad. Mau dia Muslim ataupun non-Muslim. Itu umatnya Nabi Muhammad. Cuma di antara umat Nabi Muhammad, ada yang beriman, ada yang tidak. Sebagaimana umatnya Nabi Isa, ada yang beriman, ada yang tidak. Gitu. Siapa yang beriman kepada Nabi Isa? Umat Nabi Isa yang beriman, yang dia mengimani Allah dan mengimani Nabi Isa. Siapa umat Muhammad yang beriman? Yang mengimani Allah dan mengimani Rasulullah. Di waktunya. Tapi kalau waktunya sudah berakhir, umatnya Nabi Musa itu siapa Pak? Bani Israel.
yang disebut kaum Yahudi. Ini perhatikan, Yahudi dan Nasrani itu bukan agama. Itu nama kaum. Kaum yang hidup di masa Nabi Musa itulah kaum Yahudi. Kalau Bani Israel semua yang hidup di masa Nabi Musa, yang hidup di masa Nabi Harun, sampai Nabi Isa kan juga Bani Israel ada. Tapi ada yang lain selain Bani Israel. Bukan agama ya, Yahudi itu bukan agama. Setidaknya itu yang disebutkan di dalam tafsir Al-Quran. Itu nama kaum. Karena pada dasarnya agama mereka adalah Islam. Ketika mereka taat kepada Allah dan pada Nabi. Semua yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa dari umatnya Nabi Musa, dia adalah seorang Muslim yang beriman. Tapi begitu nanti datang Nabi Daud, yang harus dia ikuti Daud. Walaupun dia dapat ajaran Taurat Musa, tapi begitu dia hidup di zaman Daud, Daud punya Zabur, yang ditaati Zabur. Tidak lagi diwajibkan taat kepada Taurat. Mentaati Taurat dengan meninggalkan Zabur, dia tidak beriman. Walaupun dia beriman kepada Allah, tapi dia mengimani Musa dengan tidak mengimani Daud. Itu tidak beriman. Sebagaimana juga umatnya yang hidup di zaman Nabi Isa, ketika dia ketemu Nabi Isa, dia taat sama Nabi Isa. Tapi jika dia generasi kesekian dari umatnya Nabi Isa, yang nggak ketemu Nabi Isa, tapi dia hidup di masa Nabi Muhammad, sekalipun dia beriman kepada Allah dan beriman kepada ajaran Isa, tapi tidak beriman kepada Muhammad, dia bukan beriman. Jadi yang namakan beriman itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan ajaran sesuai dengan masanya. Tapi kalau yang ada yang ngaku ngikut Nabi Musa hari ini, dia nggak beriman. Makanya ketika satu hari Umar bin Khattab bawa lembaran Taurat, dia megang lembaran Taurat, nenteng, lewat ketemu Rasulullah. Rasulullah lihat, tahu, marah, merah wajah Rasulullah. Apa kata Rasulullah pada Umar? Wahai Umar, jika seandainya Musa ada hari ini, dia akan tinggalkan yang kau pegang, dia akan ikuti yang aku bawa. Ya. Jadi itu makanya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita bicara dalam konteks umat Nabi Muhammad, maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau bukan Muhammadur Rasulullah, dia nggak ikut syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Di antara konsekuensi la ilaha illallah itu adalah Muhammad Rasulullah. Untuk umatnya konsekuensi la ilaha illallahnya dia adalah, kan la ilaha illallah menyembah Allah. Caranya gimana? Syariatnya Nabi Muhammad. Kalau pakai syariat Nabi Muhammad, enggak. Paham ya? Nah, kemudian kalau kita bicara tentang tentang hadis, bahwa ada hadis palsu, ada hadis dhaif, tidak boleh menjadi sebab lantas kita menolak hadis. Tidak boleh. Menolak hadis itu bukti penolakan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, Quran dan hadis. Qurannya la ilaha illallah, hadisnya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, percaya sejarah nggak? Percaya nggak sama sejarah Indonesia? Percaya. Tahu nggak sejarah Indonesia ada kontroversinya?
Tapi walaupun ada kontroversi, tidak membuat kita, nggak penting sejarah. Begitu nggak? Kita abaikan sejarah. Nggak boleh. Nggak boleh kita abaikan sejarah. Kita bisa menghinakan orang yang patut dimuliakan. Sebaliknya, kita bisa memuliakan orang yang seharusnya dihinakan. Iya. Betul tidak? Nah, tapi dari berbagai pendapat tentang sejarah, kan nanti ada proses verifikasi. Mana sejarah yang paling valid? Kan begitu. Kan ada metodologinya, kan? Memverifikasi validitas informasi, kan begitu. Lah kalau sama sejarah saja, untuk memfasilitasi salah satunya sumber primer, yang sumber primernya nggak diteliti, apakah dia pendusta, apakah dia pernah bermaksiat, kan nggak diteliti, kan? Yang begitu saja kita masih bisa percaya. Gimana hadis? Hadis itu bahkan sumber primernya diteliti. Artinya apa? Metodologi verifikasi validitasnya tidak ada yang menyaingi metodologi verifikasi validitas ilmu hadis. Maka ketika kita bicara hadis misalnya, jangan samakan. Jadi kenapa hadis itu ulama mampu membuat cluster? Ada hadis dhaif, ada hadis sahih. Bahkan kalau kita mau teliti lebih jauh, hadis dhaif itu nggak satu, Pak. Ada hadis munqati, ada hadis mursal, ada mungkar. Yang masing-masing itu kedhaifannya berbeda. Munqati karena dia terputus. Sanadnya nggak nyambung. Mursal terputus di generasi tertentu. Mungkar, hadis itu nggak ada sanadnya, yang ngomong siapa nggak jelas. Jadi lemah pun ada penyebabnya. Lemah karena apa? Bukan semua lemah. Ada hadisnya lemah secara sanad, tapi isinya sahih. Kenapa? Karena isinya nggak bertentangan dengan Quran. Gitu. Sanadnya lemah. Kenapa? Ada salah satu perawinya yang nggak thiqah, nggak dipercaya. Makanya ketika bicara hadis lemah, nggak cukup sekedar itu lemah tolak, enggak. Kalau dia lemah jalurnya, sanadnya, kata dari anu, tapi isinya ada hadis sahih yang isinya sama, atau isinya nggak bertentangan dengan Quran, maka dia namanya matannya sahih, isnadnya dhaif. Itu ilmu tuh. Terus kata siapa? Artinya apa? Ketika diverifikasi ada yang dhaif, dhaifnya munqati, ada yang dhaif, dhaifnya mursal, ada yang dhaif, dhaifnya mungkar, ada yang apa? Sahih. Sahih pun nanti ada sahih li ghairi. Ya. Dia sahih dengan sebab ada hadis lain yang menguatkan dia. Itu namanya sahih li ghairi. Maka ketika apalagi sahih itu ada tingkatannya, Pak. Nanti ada yang namanya mutawatir levelnya. Mutawatir itu ketika dia diriwayatkan lebih dari 10 orang sahabat. Berarti apa? Tingkat validitasnya tinggi. Di setiap generasi lebih dari satu orang yang antar generasi tidak saling mengenal, nggak pernah ketemu, maka nggak mungkin dia bersepakat untuk berbohong. Mungkin nggak? Ada orang nggak pernah ketemu secara zaman, lalu bersepakat untuk berbohong. Makanya hadis mutawatir tingkatnya lebih tinggi. Jadi bahwa kalau dibilang itu persepsi, asumsi, bukan asumsi, itu perkataan Nabi. Bukan asumsi. Itu perkataan Nabi. Kenapa disebut perkataan Nabi? Karena sudah diverifikasi validitasnya. Sampai ke sahabat, dan sahabat menyampaikannya. Dirunut.
Bahwa kemudian nanti ada yang dhaif, itu lain hal. Hadis dhaif di dalam ilmu hadis tidak boleh dipakai untuk mengurusi, berbicara, menghukumi halal dan haram. Nggak boleh. Hadis dhaif. Untuk mengurusi halal dan haram hanya hadis sahih. Tapi untuk bab akhlak, mengajarkan kebaikan, menyemangati orang, hadis dhaif boleh dipakai buat nyemangatin orang. Tapi kalau bab hukum nggak boleh, harus yang sahih. Dan dikatakan sahih itu tadi bukan hanya ketika sudah dirujuk sampai ke Rasulullah, kemudian nanti dikonfirmasi kepada Quran, dia tidak bertentangan. Gitu. Karena tidak mungkin ada perkataan Nabi jika itu sahih bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Jadi bukan asumsi dan bukan persepsi para ulama mengatakan, bukan persepsi, ilmu. Ya, ilmu. Bapak Ibu kalau buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu banyak hadis dimasukkan, baik yang dhaif ataupun yang sahih. Ibnu Katsir bersepakat dengan yang sahih, tapi tetap yang dhaif sama dia dimasukkan, bukan karena dia bersepakat, tapi itu amanah ilmiah. Bahwa ada yang dhaif, bahwa ada pendapat ini yang dia tidak bersepakat, tetap sama dia ditampilkan. Yang ditampilkan bukan hanya yang dia sepakati saja. Itu khianat secara ilmiah. Gitu. Makanya nggak boleh belajar itu separuh-separuh. Baca tafsir Ibnu Katsir, panjang banget, baca yang atas saja. Tidak jarang Ibnu Katsir meletakkan hadis yang paling atas justru yang dhaif. Nanti yang sahihnya di bawah. Terus dia kasih komentar. Gitu. Ya, sekarang mereka. Jadi walaupun hadis itu ada yang dhaif, tapi tidak boleh membuat kita lantas menolak hadis. Karena ada Pak kelompok yang menolak hadis. Namanya ingkar sunnah. Dan hari ini Pak, mohon maaf, kalangan tertentu dari Syiah itu mengkampanyekan itu. Di TikTok ada menggugat keberadaan Abu Hurairah, mempertanyakan tentang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wih, gila bener. Yang dipertanyakan sahabat Nabi, ya, yang mempertanyakan dia siapa? Gitu. Jadi kalau kita bicaranya bahwa ilmu saja sesuai dengan kaidah ilmu atau tidak. Kalau tidak sesuai kaidah ilmu, kita boleh menolak, mengambil pendapat yang lain, itu nggak masalah. Tapi ingat, setiap yang kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Betul nggak? Ya. Terus lompat ke pertanyaan Ibu tadi tentang, pertanyaan Bapak tadi yang satunya. Jangan sampai ngucapin gitu doang terus nggak ngapa-ngapain masuk surga, kan gitu. Ya. Kalau sekalian gunakan Allah, sebagaimana tadi saya sebut, konsekuensi dari la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika Allah sebut fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan berarti menghilangkan Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Konsekuensi taat kepada Allah adalah taat pada Nabi-Nya. Dan Nabi terakhir yang kita disuruh taat dengan meninggalkan Nabi yang lain adalah Nabi. Itu namanya aksioma. Itu namanya apa istilahnya? Kalau di Indonesia ada majas namanya pars pratoto totem pro parte. Sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Untuk bisa memahaminya ilmu. Makanya nggak bisa. Mungkinkah orang menjalankan la ilaha illallah tanpa dia mentaati Rasulullah? Nggak mungkin. Ya,
Karena aplikasi untuk menjalankan Muhammad la ilaha illallah ada di Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Terus pertanyaan Ibu tadi, apa? Oh enggak, sebelum pertanyaan Ibu, sehingga mungkin enggak orang yang tidak Muhammadur Rasulullah, tidak asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia tidak menjalankan syariat-syariat yang diajarkan Nabi Muhammad, dia akan mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini baru menjawab sekaligus pertanyaan Ibu tadi. Mati itu siapa yang nentuin? Allah. Kapan, di mana, bagaimana, rencana kita rencana Allah. Berarti semua ngikut rencana. Pertanyaannya, akan sama nggak cara mati orang yang patuh sama dia dengan orang yang mati nggak patuh sama dia? Beda kan? Maka mustahil ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah, antara yang penting pas mau mati gue baca. Dia boleh merencanakan, tapi kemudian Allah kunci mulutnya. Bisa nggak? Contoh paling gampang, Pak. Ini ada yang ngasih contoh soalnya. Burung beo ya. Yang bisa ngomong burung beo ya. Diajarin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dia sering mengucapkan kalimat itu. Begitu dia mati. Kenapa? Dia cuma bisa la ilaha illallah, dia kan kagak sholat. Gitu. Ya, bos sekalian. Kalau Ibu biasakan saja zikir, itu bagus. Membiasakan zikir la ilaha illallah. Tapi jangan lupakan yang lainnya. Nah, karena Ibu ngomong gitu, saya kasih satu hadis Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Ada beberapa riwayat. Saya ambil satu riwayat dalam riwayat Ahmad. Apa kata Rasulullah? Iza aradallahu khairan ista'malahu qabla mautihi fas'alahu rajulun minal qaum masta'malahu ya Rasulullah qalu yahdihullahu ilal amal salih qabla mautihi summa yaqbiduhu ala dzalik. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, Allah akan tunjukkan kepada dia, ya, yahdihullah ilal amal salih. Allah akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk menuju amal saleh. Allah akan sibukkan dia dengan amal saleh. Diunjukin yang orang nggak lihat, dia lihat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ke masjid ngapain? Sholat. Ada orang yang ke masjid cuma sholat doang. Dia melihat bahwa amal soleh ke masjid adalah sholat. Ada orang yang melihat lebih dari itu. Dia datang lebih awal, dia azan, dia qomat. Ada yang lebih dari itu. Bahkan sampai ada yang datang, kemudian apa? Dia rapihkan sendal-sendal jamaah. Ada yang datang, dia ngelarin karpet. Sesuatu yang nggak dilihat oleh orang yang melihat ke masjid hanya untuk sholat. Tapi dia melihat ada banyak kebaikan di sana. Itu namanya apa? Yahdihullah ilal amal salih. Allah tunjukkan kepada dia sesuatu yang nggak dikasih tunjuk kepada yang lain. Tapi kadang-kadang yang ditunjukin pun masih nggak dikerjain. Kan Allah cuma nunjukin. Sebelum dia mati, qabla mautih, kata Rasul. Summa, hingga yaqbiduhullahu ala zalik. Allah akan matikan dia dalam amal saleh itu. Nah, kita pakai hukum rumus matematika nih, Bu. Matematika kan waktu SMA belajar peluang, ya. Kan ada integral, ada peluang, kan? Peluang itu semakin sering sesuatu terjadi,
makin besar peluang dia muncul, kan gitu. Makin banyak dia ada, makin besar peluang dia kelihatan. Makin banyak sesuatu kita lakukan dalam hidup, makin besar kemungkinan kita mati dalam keadaan sesuatu itu. Itu kan kalau bicara peluang dalam matematika. Ya kan? Ya. Maka baru sekali, kalau kita mau mati lagi ngapain misalnya? Kan kalau ditanya matinya mau apa? Husnul khotimah. Husnul khotimahnya ngapain? Sering orang cuma pengen taunya husnul khotimah doang. Kan husnul khotimah itu baik di ujung. Yang dimaksud dengan baik itu apa? Baik lagi melakukan kebaikan. Nah, kebaikan apa yang kita pengen ketika kita lakukan kita mati? Ada kok seorang kakek pergi ke masjid setiap waktu sholat, jalan rumahnya ke masjid lumayan jauh, udah bongkok pakai tongkat. Ditanya, kayak sholat di rumah, kakek dapat uzur. Jawaban dia bukan masalah, iya sih emang gua dapat uzur. Enggak. Jawabannya apa? Gua pengen mati di masjid, kata. Karena dia pengen mati di masjid, maka apa? Dia persering datang ke masjid. Kalau kita pengen mati lagi baca Quran, perseringlah baca Quran. Sehingga intensitas kita baca Quran itu besar persentasenya. Kalau tadi ibu bilang mau mengucapkan la ilaha, perbanyaklah wirid, zikir, la ilaha illallah. Peluangnya, nah tapi lagi-lagi, itu peluang. Ilmu matematika, ilmu Allah belum tentu sama. Iya kan? Maka itulah itu namanya tawakal, Pak. Tawakal itu dua isinya, ikhtiar dan tafwid. Ikhtiar itu usaha kita maksimal. Tafwid itu pasrah sama Allah. Gimana caranya supaya mati lagi tahajud? Saya usahain saya tiap hari tahajud. Mudah-mudahan peluang mati lagi tahajudnya besar. Tapi jangan lupa, itu ikhtiar kita. Yang menentukan matinya gimana, kapan, lagi ngapain. Maka kemudian apa? Pasrahkan itu. Ya Allah, jika Engkau berkenan, matikan aku saat sedang tahajud, ya Allah. Aku akan berusaha untuk bertahajud setiap malam. Ridhokan itu ya. Begitu Pak. Sebagai penutup, saya dapat waktu SMA. Pasti kenal. Belum kayaknya. Kayaknya zaman Bapak beliau belum jadi guru. Guru agama Pak Buya Anwar Abbas. Belum ya. Sekarang kan salah satu wakil ketua MUI dari periode yang kemarin, ya, Buya Anwar Abbas. Dulu guru agama saya. Oh silakan Pak. Ketika dia melakukan pasti menggunakan bendera yang menggunakan yang ada kalimat tauhid tersebut, ada yang melarangnya. Kalau menurut Pak Ustadz, apakah boleh melarang orang yang menggunakan pati, menggunakan kalimat la ilaha illallah ketika dia memperjuangkan kasih Islam ini? Kalau bicara tentang larang-melarang, patokannya satu. Patokannya satu. Hukum. Ya. Kita jangan bicara di luar hukum. Bicara hukum dua. Hukum syariat, hukum Allah, dan hukum positif. Hukum, kalau kita di Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika sesuatu itu tidak melanggar hukum syariat, hukum Allah, maka nggak ada yang boleh melarang. Ketika sesuatu itu tidak melanggar hukum di negeri kita, nggak ada yang boleh melarang. Melarang sesuatu yang tidak dilarang, itulah yang dilarang. Paham nggak? Kita melarang orang melakukan sesuatu yang nggak dilarang. Justru kita dilarang. Melarang orang melakukan sesuatu yang tidak di. Betul nggak? Betul nggak?
Yang taat hukum adalah yang melarang orang lain melakukan yang tidak dilarang. Itu taat hukum. Tapi ketika dia melarang sesuatu yang tidak dilarang, justru yang tidak taat hukum bukan yang dilarang, yang melarangnya. Logika hukum begitu kan? Dikatakan pelanggaran ketika dia melanggar sesuatu yang nggak boleh dilakukan. Nah, nggak usah ngomongin bendera tauhid, Pak. Banyak hal bisa dimasukin. Bawa narkoba dilarang nggak? Larang. Maka kalau ngelarang jangan bawa narkoba, taat hukum namanya nggak yang larang? Yang bawa narkoba taat hukum nggak? Tidak. Bisa kena delik hukum nggak? Begitu pula sebaliknya. Bawa panji bertuliskan kalimat tauhid atau kalimat apa sajalah gitu. Gambar apa saja gitu. Di syariat Islam dilarang nggak? Di undang-undang negeri kita dilarang nggak? Terus kenapa dilarang-larang? Gitu aja. Saya tidak apa? Kenapa orang selama dia ngomong ekstrim segala? Enggak. Kalau saya orang taat hukum, Pak. Ya udah, kalau kita taat hukum, kita ikutin hukum. Gitu. Kalau dilarang jangan kerjain. Ya. Bahwa segala Allah. Tapi apa yang tidak dilarang? Karena gini, mengharamkan yang dihalalkan Allah, dosanya sama dengan menghalalkan yang diharamkan. Mengharamkan yang halal, berdosa kan? Sama dosanya dengan menghalalkan yang haram. Jadi kalau ada orang mengharamkan sesuatu yang halal, dia dosa, bukan cuma salah, dosa dia. Sebagaimana orang menghalal-halalkan yang haram. Minum bir, oh nggak apa-apa asal nggak mabuk, dia menghalalkan yang haram, dosa. Ya kan? Apa sebut misalnya? Berdoa berjamaah habis sholat nggak boleh, haram. Ada yang boleh. Statusnya sama-sama bisa dosa kalau dia mengharapkan ya jelas-jelas di ya begitu Pak. Jadi saya balikin aja ke undang-undang. Ya. Orang Islam diajarkan untuk patuh pada hukum. Ya. Bahkan jika hukum syariatnya A, lalu ada undang-undang di negeri kita yang dia memberikan aturan yang lebih detail, ikuti itu. Saya kasih contoh paling gampang. Kita bicara tentang nikah siri. Ya. Nah, ini kalau ini melek semua nih. Ya. Pak, Bu, nikah siri dalam syariat boleh nggak? Hakikatnya pernikahan di dalam Islam ya siri. Siri itu artinya nikah syariat sebenarnya. Ya, walaupun nanti diplesetin nikah siri, nikah yang sembunyi, yang nggak diketahui. Padahal aslinya nikah syar'i sebenarnya. Nikah siri itu tidak dicatat. Oleh siapa? Oleh pemimpin, oleh penguasa, oleh aturan hukum yang berlaku. Betul tidak? Pernikahan di zaman Nabi tercatat atau dalam arti diketahui nggak oleh negara, oleh pemimpin? Diketahui. Karena semua menikah dengan Rasulullah sebagai, ya kan? Semua pernikahan di masa Nabi, Rasulullah sebagai simbol negara tahu.
Walaupun tidak ada pencatatan buku nikah seperti sekarang, tapi bahwa dia diketahui dan direstui oleh negara. Pernikahan di masa Nabi. Ya, saya tidak ingin sebut istilahnya siri atau enggak dulu. Tapi bahwa pernikahan di masa Nabi diketahui enggak? Nah, sekarang kita bawa kemari pernikahan. Pernikahan sekarang dicatat, di negara tahu, dapat buku nikah. Sama enggak? Sama. Sama, intinya diketahui oleh yang berwenang, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Bahwa ada buku nikah, bahwa ada penghulu yang datang, dicatatkan. Itu hanya administratif. Tetap kan yang nikahin bapaknya. Syaratnya, saksinya, ada mahar, semua terpenuhi. Kenapa dicatat? Agar pemerintah tahu mana yang udah nikah, mana yang belum. Nanti punya kakak nanti begitu punya anak, masuk anaknya, tahu anaknya binnya siapa, efeknya banyak. Yang itu tidak, pencatatan tidak ada di masa Nabi. Maka ketika hari ini ada nikah siri, yang nikah itu diam-diam, nggak dicatat, nggak diketahui, taunya dia sama dia doang. Sesuai dengan pernikahan masa Nabi nggak? Enggak. Gitu. Walaupun secara syar'i dipenuhi, secara syariat. Ada saksi, ada menikahkan, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada mahar. Terpenuhi. Terpenuhi. Tapi syarat yang tadi itu yang dilakukan di masa Nabi, nggak ada tuh. Nggak ada yang tahu. Pemerintah nggak tahu, nanti efeknya ke anak, efeknya ke hukum waris, efeknya nanti ke anak istrinya yang pertama. Ingat, nikah itu tidak semua amal dalam Islam mengantarkan kepada kebaikan. Kalau ada amal dalam Islam kita kerjakan membawa pada keburukan, bukan salah amal, ada salah dalam praktek pelaksanaannya. Jadi kalau ditanya nikah siri sah nggak? Kalau saya ambil pendapat yang bilang nggak sah. Kenapa? Karena nggak resmi. Bahwa ada yang bilang oh sah karena yang penting secara syar'i, silakan, nggak masalah. Tapi ingat, pertanggungjawaban pilihan kita di hadapan Allah nanti. Ya. Jadi orang kadang-kadang cuma melihat yang kelihatannya doang, implikasi-implikasinya nggak di. Gitu. Ya, itu contoh saja Pak, contoh saja. Banyak contoh yang lain. Ya. Jadi kalau selama negara memberikan aturannya tidak bertentangan dengan syariat, ikuti al-adat al-muhakkamat. Itu ada kaidah di dalam fikih usul fikih Islam. Bahkan kebiasaan saja Pak, ada tradisi itu bisa jadi hukum dalam Islam. Makanya di dalam Islam ada kaidah lagi. Kan? Apa? As-sabitu bil urfi kas-sabiti bin nasi. Sesuatu yang diteguhkan oleh tradisi, dia seakan-akan diteguhkan oleh nas, oleh syariat. Selama dia tidak bertentangan dengan, kalau bertentangan itu lain. Kita bicara urf yang sahih, tradisi yang baik. Kalau tradisinya nggak baik, ya secara nilainya udah kena. Gitu. Ya, begitu Mas sekalian. Dan terakhir tadi yang saya bilang penutup, biar kita balik lagi ke konteks ya bahasan kita. Tadi Buya Anwar Abbas itu cerita. Saya nggak tahu, saya lupa dia itu menceritakan apakah dari Israiliyat, tapi rasanya Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah Bani Israel, ya, yang ada di masa Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Islam memposisikannya jika dia tidak bertentangan dengan syariat boleh diambil hikmahnya. Nah, salah satu cerita itu diceritakan oleh Buya itu. Jadi pernah ada orang salih yang saking solehnya, ya kesolehan orang-orang dulu tuh luar biasa Pak, jangan bandingin sama kita. Ya. Dan satu lagi, di masa mereka berbeda perlakuan Allah kepada mereka dengan kita. Ya.
Berbeda dalam arti begini, ada sesuatu yang berlaku untuk mereka, tidak berlaku untuk kita. Ada sesuatu yang tidak berlaku untuk mereka, itu berlaku untuk kita. Iya, silakan. Jadi apakah betul ketika Allah menurunkan 135 kali pada masing-masing bagi apakah itu eksklusif? Apakah itu jadi suatu eksklusif untuk agama itu atau tidak? Tapi kalau kita baca misalnya di Oke, saya jawab aja Pak. sedikit ya Pak. Oke. Di halaman misalnya kan ajaran Nabi Musa untuk beristirahat hanya untuk masuk Nabi Isa juga hanya untuk kaum Yahudi dan untuk Nasrani. Apakah yang lain itu juga Eksklusif Pak. eksklusif? Iya. Jadi setiap Nabi diturunkan untuk kelompok Iya, untuk kaumnya, kecuali Nabi Muhammad. hanya Nabi Muhammad. Iya. Makanya begitu Nabi Muhammad datang, maka semua yang eksklusif hilang. Semua eksklusif hilang. Dia harus melebur ke, kan begitu kan? Semua yang khusus harus melebur ke yang umum. Makanya ada kaidah umum, gitu. Ya. Terus sekalian, leg spesialis nggak boleh bertentangan dengan leg general kalau dalam ilmu hukum begitu. Ya, jadi apa ya? Oke, jangan diinterupsi lagi ya. Penutup nih, karena sudah azan. Terus sekalian, jadi di antara kisah Bani Israel itu, jadi pernah ada orang saleh di masa Bani Israel. Ini sekali lagi saya menyandarkan pada cerita Buya kepada saya waktu saya masih SMA, masih keingat sama saya. Nah, kemudian orang saleh ini dapat keistimewaan dari Allah. Allah turunkan malaikat, menjumpai dia, kemudian dengan tentu tidak dengan wujud malaikat, untuk mengatakan bahwa Allah akan mengabulkan doamu atau permohonanmu. Sebutkan permohonanmu. Lalu dia sebutkan permohonannya. Ya. Lalu dia minta permohonannya, aku ingin tahu kapan aku mati. Di mana aku mati? Dengan cara apa aku mati? Malaikat balik ke Nabi, ke Allah. Balik lagi dia ke orang saleh itu, dibilang, Allah hanya mengabulkan satu saja dari 3 permintaanmu. Di mana kamu mati, nggak dikasih sama Allah. Ya. Kapan kamu mati, nggak dikasih sama Allah. Tapi yang dikasih hanya dengan sebab apa kamu mati. Ya. Nanti itu akan ketahuan Pak, kenapa 2 nggak dikasih, 1 dikasih. Jadi ibarat di-spill lah. Ya udah nggak apa-apa. Dengan apa sebab apa aku mati? Kamu akan mati dengan sebab gigitan seekor laba-laba. Dia orang soleh Pak. Orang soleh Pak. Orang taat. Ngerti takdir. Tapi begitu dikasih tahu dia mati dengan sebab sengatan laba-laba. Apa yang dia lakukan setelah itu? Ya, dia selalu melindungi dirinya dari laba-laba. Itu sebabnya kenapa mati kita nggak boleh tahu. Sesoleh apapun orang takut mah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samar, kan begitu. Orang takut mati itu manusiawi. Lebih baik kita nggak tahu. Akhirnya apa? Sejak hari itu dia berusaha untuk terhindar, bukan hanya menghindari gigitan, terhindar dari ketemu laba-laba. Rumahnya dibikin tidak ada lubang yang tertutup, tidak ada lubang yang terbuka, nggak ada ventilasi. Kalau dia keluar lengkap Pak, dari bawah telapak kaki sampai kepala ketutup semua, udah kayak pakai hazmat. Dan itu tahan sengatan. Nah, kalau ada laba-laba nemplok nggak nembus. Sampai akhirnya dia apa? Setelah semua dia lakukan, apa yang dia rasakan? Oh kalau gini kayaknya gue gak bakal mati nih. Betul nggak? Ada perasaan begitu kan? Karena penyebabnya udah gue hindari. Penyebabnya udah saya hilangkan. Gitu. Maka jangan pernah menghilangkan kematian dari diri kita, sekalipun sebabnya sudah kita hindari. Ada orang, wah nih, kena serangan jantung nih bisa bikin mati. Ya kan, udah panjang gitu kan, ternyata sembuh.
Kemudian, oh kan, gak mati gue. Sesuatu yang bisa bikin mati, gue gak mati. Ternyata begitu dia sembuh, berapa hari kemudian, sebagai syukuran, jalan-jalan ke Bali. Di Bali mati. Lagi seneng-seneng. Ya. Nah kemudian, karena dia merasa aman, sampai suatu hari, dia lagi di rumahnya, jadi harta di rumahnya, Pak. Harta di rumahnya, dia pakai hazmat itu. Ketika dia lagi tiduran begini, dia lihat di atapnya ada laba-laba. Laba kecil. Langsung gusar dia, takut. Lalu apa? Dia ambil kayu, dia jatuhin itu laba-laba, jatuh, diinjak sama dia. Pakai sepatu dia. Tapi kan namanya sepatu ada solnya, ada celahnya. Dia nggak yakin. Jangan-jangan masih celahnya gitu. Jadi nggak kena-kena gitu. Akhirnya apa? Buat memastikan harus kerasa kan? Dibuka sepatunya, diinjak pakai kakinya. Saat diinjak pakai kakinya, di saat sakratul maut itu laba-laba, cetik, gigit sedikit, rasa sama dia. Disitulah dia sadar bahwa tidak mungkin aku menghindar dari sesuatu yang ada dalam kendali Allah. Ya, sekarang balik lagi tadi, kita boleh merencanakan apa saja untuk husnul khatimah, tapi ingat, sebesar apapun ikhtiar husnul khatimah kita, sandarkan kepada Allah. Mintakan kepada Allah, ya Allah, jadikan aku dalam keadaan mati dalam keadaan seperti yang kuinginkan. Maka seorang ulama mengatakan, ketika seorang berkehendak, kemudian dia berusaha, jika kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah, jadi itu barang. Tapi kalau kehendaknya berbeda dengan kehendak Allah, ya nggak akan terjadi. Ya, maka karena kita tahu yang menentukan semuanya adalah Allah. Walau Allah tidak mungkin tidak melihat ikhtiar kita. Allah pasti melihat ikhtiar kita. Dan Allah maha membalaskan. Maka balasan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Jika kita ingin diberikan yang baik oleh Allah, maka lakukanlah kebaikan. Allah bisa. Mudah-mudahan bermanfaat dari sekian. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap saya salah, saya tidak niatkan untuk berbuat salah. Mungkin saya hanya maaf. Maka mohon dimaafkan. Kalau ada perilaku saya yang nggak pas, menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan. Saya nggak berniat. Walah menyinggung orang tua. Ya. Dan kalau seandainya ada yang dianggap tidak tepat dari apa yang saya sampaikan, mungkin kita berbeda pendapat, tapi rujuklah perbedaan itu kepada ahlinya. Dan kalaupun ada yang benar-benar salah, saya ini manusia yang tidak luput dari salah. Ya. Wallahualam bermanfaat. Saya kembali ke Kak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi dikit boleh nggak Kak Didin? Sekalian, saya bikin bukunya udah bikin saya lama, saya bikin lama 2018, ini dicetak ulang. Judulnya Ramadan Menang. Buku saku tipis, bisa dikantongin. Harapannya udah dibawa-bawa, bacanya nggak berat, ringan. Tapi buku ini memberikan wawasan gimana supaya kita Ramadan bukan cuma ngelaksanain, tapi kita keluar jadi pemenang. Nah, seperti apa supaya kita menang itu? Jadi kalau ada yang mau, silakan. Nanti boleh kan gitu. Ya, kalau ditanya harganya murah, hanya Rp10.000 saja. Ya, itu saja. Allah bisa. Mohon maaf, kalau ternyata ini dilarang di sini, saya minta maaf. Saya batalkan, saya tarik kata-kata saya. Ini baru dummy ya, bukunya jadi tanggal 1 insya Allah. Ini baru dummy saja. Ya kan dummy cuma 1. Baru sampel. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ansal yang sudah menyampaikan tausiah tentang syahadat dan mendengar.
Ini masih dari, ini masih kosong, misalnya kan. Udah ada isinya Pak. Udah ada. Cuma